Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Novianto. NIM 25032014084. Hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai distribusi geometrik. Secara sederhana kita akan mengupas tuntas bagaimana cara menghitung peluang munculnya sukses pertama dalam sebuah percobaan yang dilakukan berulang kali. Pendahuluan. Apa sebenarnya kegunaan distribusi ini? Distribusi geometrik membantu kita mengukur seberapa banyak percobaan yang harus dilakukan sampai akhirnya muncul keberhasilan pertama. Konsep ini sangat praktis dan banyak diterapkan dalam dunia olahraga, pengawasan mutu atau quality control di pabrik, hingga penyelesaian masalah teknik. Meski rumusnya sederhana, kekuatan dalam memprediksi rata-rata usaha yang kita butuhkan sangatlah luar biasa. Konsep dasar. Mari kita masuk ke bagian pertama, yaitu memahami konsep dasar distribusi ini. Distribusi secara definisi, distribusi geometrik berfokus pada jumlah percobaan hingga sukses pertama terjadi. Probabilitasnya dapat kita hitung dengan rumus Pi dalam kurung X sama dengan X kurung tutup sama dengan kurung buka 1 dikurangi Pi P kurung tutup pangkat X min 1 dikali P. Kita menggunakan rumus ini untuk mengetahui peluang tepat pada percobaan keberapa keberhasilan itu muncul. Misalnya berapa peluang sebuah bola masuk ke ring tepat pada lemparan ketiga. Agar rumus ini valid, ada 3 kondisi utama yang harus dipenuhi. Pertama, setiap percobaan harus saling independen atau tidak mempengaruhi satu sama lain. Kedua, hanya boleh ada 2 hasil, yaitu sukses atau gagal. Ketiga, peluang sukses harus tetap konstan di setiap percobaan. Jika asumsi ini terpenuhi, maka kita bisa menggunakan rumus ekspektasi atau rata-rata usaha, yaitu E dalam kurung X sama dengan 1 per Pi. Sekali lagi, inti distribusi ini adalah rumus tersebut. Rumus ini menjelaskan peluang sukses pertama terjadi tepat pada percobaan ke berapa. Dalam prakteknya, kita tinggal memasukkan nilai Pi yang konkret ke dalam rumus ini untuk mendapatkan hasil probabilitas yang akurat. Setelah memahami teorinya, contoh pertama yaitu kasus bola basket. Bayangkan seorang bernama Budi memiliki peluang masuk sebesar Pi sama dengan 0,6. Jika kita ingin tahu berapa peluang Budi baru berhasil masuk tepat di lemparan ketiga, kita masukkan ke rumus. Dalam kurung 0,4 pangkat 2 kurung tutup dikali 0,6 dan hasilnya adalah 0,096. Contoh ini secara sempurna memodelkan bagaimana kita bersabar mencoba sampai akhirnya berhasil. Contoh kedua yaitu quality control pabrik. Jika Pi sama dengan 0,01, peluang kita menemukan produk cacat pertama kali tepat pada barang kelima yang diperiksa adalah sebesar 0,0096. Analisis seperti ini sangat membantu perusahaan dalam memprediksi kebutuhan inspeksi dan menjaga efisiensi produksi. Contoh ketiga, mesin mobil mogok. Contoh terakhir adalah dengan masalah teknik mesin mobil mogok. Jika peluang mesin menyala adalah Pi sama dengan 0,75, kita bisa menghitung peluang mesin itu hidup dalam maksimal 3 kali percobaan. Dengan rumus Pi dalam kurung buka X kurang dari sama dengan 3 kurung tutup sama dengan 1 min dalam kurung 0,25 pangkat 3 yang hasilnya sekitar 98,4%.
Ini sangat berguna untuk menilai keandalan sebuah mesin dalam memperkirakan waktu perbaikan. Jadi kesimpulannya, distribusi geometrik adalah alat ukur untuk jumlah percobaan sampai sukses pertama dengan syarat independen dan peluang yang konstan. Penerapannya sangat luas, mulai dari olahraga hingga masalah teknis, dan membantu kita memprediksi efisiensi serta kesabaran yang dibutuhkan dalam menghadapi situasi di dunia. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.